Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Saya Nena Amelia. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Frans di Jakarta. Izin bertanya Pak Agus, orang tua kena Parkinson usia sekitar 61 tahun. Tahun 2024 SPT sudah lapor dan memakai norma perhitungan komisioner. Tahun 2023 hingga 2024 sudah kena penyakit Parkinson dan sekarang tambah parah. Saya mengajukan non-efektif dan ditolak KPP dengan alasan masih ada hutang pajak. Pertanyaannya, apakah ayah saya bisa lapor nihil saja tahun 2025 dan seterusnya sebab tidak ada penghasilan dan mekanismenya bagaimana? Hutang pajak ini sempat terlihat di Kortex tahun 2004. Secara hukum sudah kadaluarsa. Apakah benar? Karena ayah saya ditanya, jawabnya bingung dan lupa. Pak Frans di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Sesantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Oke, baik, menjawab pertanyaan Pak Frans ya. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwa untuk secara prinsip wajib pajak non-efektif itu adalah wajib pajak yang tidak lagi melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Baik itu dia melakukan pembayaran pajak maupun penyampaian SPT. Ya, SPT ini baik SPT masa maupun SPT tahunan. Nah, jadi untuk wajib pajak yang telah mengajukan non-efektif dan sudah ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif, ya, dia tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban pelaporan SPT, ya, sehingga dia tidak lagi diterbitkan surat teguran, ya, karena tidak menyampaikan SPT. Karena apabila wajib pajak ada kewajiban menyampaikan SPT tapi dia tidak melaporkan SPT-nya, akan diterbitkan surat teguran dari kantor pajak. Nah, dan juga dia tidak akan lagi diterbitkan surat tagihan pajak atas sanksi administrasi karena dia tidak menyampaikan SPT. Ya, jadi bagi wajib pajak yang statusnya sudah non-efektif, ya, tentunya ya dia tidak harus menyampaikan juga pelaporan SPT tahunan. Nah, jadi ada kriteria nih ya untuk wajib pajak orang pribadi yang mana statusnya non-efektif itu. Nah, bisa disebabkan karena apa? Ya, ada dua penyebab. Ya, pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang mana dia menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ya semulanya, tetapi si wajib pajak orang pribadi tersebut dia sudah tidak lagi menjalankan kegiatan usaha tersebut. Nah, atau si wajib pajak orang pribadi tadi ya dia tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan juga penghasilannya itu di bawah batasan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Ya, jadi kalau memenuhi kriteria ini jelas ya, jadi bisa mengajukan statusnya sebagai non-efektif. Nah, terkait untuk pertanyaan ada daluarsa penagihan pajak ya, jadi Pak Frans kan di sini mendapatkan surat tagihan pajak ya, surat utang pajak tahun 2004 ya. Jadi saya akan sampaikan terkait atas daluarsa penagihan pajak itu diatur di undang-undang kita, di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 22. Ya, jadi untuk hak menagih pajak itu daluarsanya ditetapkan adalah 5 tahun. Ya. Nah, jadi untuk apabila daluarsa penagihan pajak dalam jangka waktu 5 tahun ya, itu sudah melewati 5 tahun, maka artinya atas hutang pajak itu Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa lagi melakukan penagihan seperti itu. Nah, tetapi jangka waktu 5 tahun itu bisa tertangguh ya, bisa tertangguh apabila diterbitkan surat paksa. Ya, ada surat paksa maka jangka waktu 5 tahun itu bisa tertangguh. Nah, dan juga ada pengakuan utang pajak dari si wajib pajak sendiri ya, baik itu dia secara langsung maupun tidak langsung. Ya, apabila misalkan dia tidak ada alasan penangguhan ya setelah lewat 5 tahun itu, maka hak melakukan penagihan itu akan dihapuskan. Nah, jadi Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa lagi melakukan penagihan dengan surat paksa harusnya. Nah, untuk adanya pengakuan dari wajib pajak ya,
baik itu secara langsung maupun tidak langsung itu seperti apa ya. Jadi misalkan si wajib pajak ini dia melakukan pembayaran utang pajak, walaupun misalkan utang pajak ini sudah melewati 5 tahun ya, tapi si wajib pajak dia membayar utang pajaknya itu, yaitu ya artinya jangka waktu 5 tahun itu ya artinya sudah bisa tertangguh seperti itu. Nah, yang kedua ya, si wajib pajak dia melakukan permohonan penundaan pembayaran walaupun dia atas utang pajaknya itu sudah melewati 5 tahun. Nah, itu artinya hak penagihannya jalan terus. Nah, yang ketiga adalah si wajib pajak dia melakukan pengangsuran pembayaran seperti itu. Nah, jadi ada 3 syarat ini ya, adanya pengakuan dari si wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi menjawab pertanyaan Pak Frans ya, apabila di sini ayah bapak sudah memenuhi persyaratan non efektif ya, jadi seyogyanya pihak kantor pajak dia harus menetapkan status ayah bapak sebagai non efektif. Ya, jadi sedangkan untuk tagihan utang pajak yang mana tahun pajak tahun 2004 yang sejatinya sudah melewati batasan daluarsa penagihan ya seyogyanya itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak permohonan non efektif ini. Ya, jadi di sini Pak Frans bisa menanyakan nih ke kantor pajak ya, bahwasanya atas surat tagihan pajak tahun 2004 ini sudah melewati daluarsa penagihan ya, karena berdasarkan Undang-Undang KUP, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 22-nya. Ya, seperti itu. Oke, demikian. Saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Pak Frans dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.